Masalahnya sekarang yang jadi pertanyaan adalah itu barangnya dia sendiri atau bukan, atau dia kulaan ya. Dia kulaan dari produsen ya. Kalau produsen dia sebagai afiliator ya dan dijual di toko online-nya harus diregulasi oleh pemerintah adalah kalau barang-barang. Hola netizen yang tercinta. Belakangan banyak artis melakukan live TikTok untuk berjualan. Namun yang menuai kritikan netizen yang budiman gara-gara para public figure tersebut menjajakan sembako. Menurut netizen yang berbakti, fenomena tersebut bakal merugikan pedagang kecil sebab artis memiliki basis penggemar yang cukup besar. Belum lagi harga yang ditawarkan lebih murah. Jika artis live TikTok jual sembako terus dilakukan, dikhawatirkan toko kelontong bakal banyak yang gulung tikar. Guys, aku pengen nimbrung sesuatu yang lagi viral-viral sekarang. Disclaimer ya, ini menurut pendapat saya. Kalau kalian setuju boleh komen di bawah. Mbok yo ke artis ki ra usah nge-live dodolan sembako ya toh. Itu aku paling geli sih. Mbok ya tolong please, itu loh di pasar-pasar sekarang saiki sepi dodolan sembako. Minyak goreng didodol, sugar apa? Gula didodol ya toh, garam rempah-rempah ki didodol sisan. Mbok ya wis ra usah umuk, itu biarin kasih yang jualan sembako aja. Jangan terus yuk artis-artis pengelas dodolan beras. Kan aneh sewagu, Bro. Kayak kasihan gitu loh, toh jangan dirampas. Maksudnya apa ya? Ya bisnis boleh, cuman kan kamu juga ada endorsement dan lain-lain. Ini surat terbuka ya. Sembako ya biar di pasar beli. Ini kayak gitu pasar semakin sepi loh, kasihan. Wes gitu toh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku setuju banget sih sama pendapat kakaknya, karena tiap orang kan udah ada porsinya masing-masing. Dan harusnya kalau artis mau live jualan itu jangan jual sembako, biar sembako itu bisa dibeli langsung di toko kelontong atau toko offline yang lainnya. Kelihatannya sepele, tapi ini akan berdampak besar di perekonomian masyarakat, utamanya yang punya toko kelontong ya. Karena yang punya toko kelontong pasti akan merasakan dampaknya langsung. Yang biasanya orang itu beli minyak goreng, yang biasanya orang itu beli beras di tempatnya, tiba-tiba nggak beli lagi di tempatnya, otomatis akan mengurangi omset bulanan mereka. Dan kalau omset bulanannya itu berkurang, itu akan berpengaruh ke tanggungan dari yang punya toko dengan alasan tokonya sepi, jadi nggak bisa berangsur. Iya benar banget, jualan sembako gitu loh artis, sama jualan produk affiliate yang kayak panci kayak gitu, yang emang produk-produk kayak dari Cina juga ada kan, yang komisinya tuh nggak seberapa gitu ya. Kalau artis jualan brand dia sendiri, kayak baju brand dia sendiri tuh kayak macam di Maseto kayak gitu, nggak masalah karena itu emang brand dia dan harganya juga kan, harganya lumayan mahal emang untuk kalangan mereka gitu ya. Tapi ini jualan produk affiliate yang harganya murah gitu, yang komisinya juga cuma 5.000 sampai 10.000 gitu, bahkan ada yang 2.000 gitu loh, yang biasanya di affiliate sama affiliate kecil kayak gitu kan, bukannya artis. Kalau artis kan kelasnya udah beda lah ya, jualannya juga jangan jualan kayak gitu, apalagi sembako gitu, kayak minyak, gula, segala macem. Coba deh, dia tuh udah punya usaha kayak endorse banyak, acara TV banyak, cobalah gitu bagi-bagi rezeki sama para pemula affiliate ini gitu, kasih ruang, kasih tempat, kasih wadah gitu, jangan semuanya diambil gitu loh. Kayak waktu YouTube juga kan sempat pada berdebatan gitu ya, banyak artis yang bikin channel YouTube sampai akhirnya udah nggak bisa dibendung lagi, emang udah banyak banget gitu, dan sekarang merambah ke TikTok. Aduh, udah bener-bener deh, emang itu hak mereka sih ya, kita nggak bisa melarang atau gimana, tapi ya tolonglah pikirkan juga, jangan ngerusak harga pasar kayak gitu kan. Jadi harga dijual obral murah-murah gitu kan, otomatis pembeli ke dia semua, terus follower dia juga udah banyak, orangnya juga udah terkenal, otomatis jadi banyak yang lebih percaya sama artis lah kan, padahal produk yang dijual sama kayak yang kita jual juga gitu kan, orang sama-sama affiliate kok. Setuju Mbak, setuju banget apa yang dibilang sama Simbanya. Aku setuju banget, aku dukung banget. Coba siapa di sini lagi yang dukung Simbanya? Aku termasuk yang setuju banget. Karena saya juga geli melihat para artis berjualan di live TikTok.
Memang sih jualan di live TikTok itu hak semua orang, bahkan hak untuk para artis. Yang sangat saya sayangkan, para artis yang jualan di live TikTok itu berjualan bukan produknya mereka, produk retail. Mereka ada yang berjualan Pampers, mesin cukur, terus apalagi lah, rice cooker. Itu yang mereka jual di live TikTok. Jadi karena fenomena seperti itu, ketika situasinya situasi sekarang si pedagang-pedagang kecil, UMKM kecil ini sepi, yang disalahkan TikToknya, platformnya. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa nggak mereka bikin konten yang tujuannya mempromosikan si toko sembako misalkan? Mereka buat konten, mereka upload di Instagram, di TikTok, kemudian di YouTube supaya dapat AdSense, atau mereka bikin suatu konten atau IP yang bisa mensupport, yang bisa membantu ekonomi kecil misalkan ya. Atau mereka juga membuat produk digital. Mereka kan memiliki pengalaman dan expert di bidang komunikasi karena mereka sering ngomong di depan kamera. Kenapa mereka nggak bikin produk digital yang berupa misalkan e-learning, e-book, atau bahkan webinar, seminar untuk membantu para UMKM kecil, pedagang kecil, afiliator yang baru memulai supaya mereka naik kelas. Itu aja sih. Semoga para artis ini mendengar, atau semoga konten ini sampai ke para artis itu. Itu aja. Terima kasih. Nah, ini soal sembako boleh dijual nggak online? Menurut saya boleh ya. Lalu artis-artis boleh jualan nggak? Akun-akun besar boleh jualan nggak? Boleh ya. Karena di Indonesia semua WNI harus punya kesempatan yang sama. Karena kita WNI kan hukumnya sama ya. Kita harus punya kesempatan yang sama untuk mencari rezeki. Nah, masalahnya sekarang yang jadi pertanyaan adalah itu barangnya dia sendiri atau bukan? Atau dia kulaan ya? Dia kulaan dari produsen ya. Kalau produsen dia sebagai afiliator ya dan dijual di toko online-nya harus diregulasi oleh pemerintah adalah kalau barang-barang yang dimana kita jadi afiliator itu harganya harus sama ya. Harga afiliator tidak boleh beda. Jadi seluruh platform online ya, kalau barang itu bukan punya sendiri tapi dia mengambil dari produsen yang ada di Indonesia sebagai afiliator, itu barangnya harus harga afiliator dan itu harganya seragam di semua marketplace ya. Jadi pedagang-pedagang yang kecil, artis, akun-akun besar, akun-akun kecil itu semuanya harganya sama kalau dia statusnya affiliate ya, nggak bisa beda-beda. Misalnya saya jual handphone merek X, yang sana artis ya jual handphone merek X juga. Kalau di sini harganya 1 juta harga affiliate, di sana juga harganya 1 juta. Di ibu-ibu yang sana harganya juga 1 juta ya. Dan itu supaya apa? Supaya ada persaingan yang sehat. Jadi orang itu beli bisa di saya, bisa di ibu itu, atau bisa di artis itu, harganya sama 1 juta rupiah ya. Jadi itu yang harus kita perjuangkan, itu yang harus diregulasi ya. Kalau namanya affiliate itu harganya harus seragam. Pabrik boleh nggak jual langsung ke konsumen? Boleh. Ada syaratnya. Dia punya affiliate nggak? Kalau punya affiliate, pabrik tidak boleh jual harga pabrik. Dia harus jual harga affiliate dan itu sama ya. Beli di saya, beli di pabrik, beli di artis, beli di ibu-ibu itu harganya ya sama, harga affiliate. Beras 10 kilo misalnya, harganya berapa? 120.000 misalnya katakanlah gitu. Beras merek Anu harganya 120.000 dapat 10 kilo. Itu harga affiliate. Saya yang jual di akun saya ya 120.000. Di akun ibu itu ya 120.000. Di akunnya artis ya 120.000. Nggak ada bedanya ya. Nah, sekarang tergantung pada konsumen mau belinya di mana. Beli di saya atau beli di ibu itu atau beli di artis ya. Nah, yang kedua yang harus diregulasi apa? Yang harus diregulasi adalah ongkir ya. Tidak boleh lagi ada namanya free ongkir atau subsidi ongkir ya. Marketplace tidak boleh bakar-bakar duit memberi subsidi ongkir, dan pihak jasa logistik juga harus dikasih kesempatan untuk cuan ya sesuai dengan tarif ongkir yang normal ya. Kasihan tuh jasa-jasa logistik kena gencet terus sama marketplace ya, mintanya murah. Marketplace itu mintanya murah karena kita sebagai konsumen maunya free ongkir semua ya, maunya gratisan, maunya murah-murah. Makanya itu semuanya kena gencet ya. Itu jasa logistik kalau nggak ada cuannya nggak bisa bikin back money ya, atau servisnya jadi jelek
ya. Barang Surabaya ke Surabaya aja sekarang ya, itu saya sampai 2 hari atau 3 hari. Biasanya itu kok cepat ya. Hari ini siang pesen, besok sudah sampai ya. Kalau cepat bungkusnya, prosesnya cepat. Tapi sekarang karena yaitu banyak sekali yang free ongkir, orderan membludak ya, diambil oleh kurir-kurir itu, jasa logistik itu, akhirnya mereka nggak sanggup karena terlalu banjir ya. Dan karena marginnya tipis, mereka karyawannya dikurangin, nggak banyak, mereka kerjanya lembur ya, servisnya jadi kurang bagus, makanya agak lambat sekarang pengirimannya. Itu loh yang harus diregulasi free ongkir. Free ongkir itu harus dihapuskan ya. Nggak bisa belanja 50.000 bahkan kurang dari 50 ya. Saya barusan belanja sarung tangan Surabaya harga sarung tangannya 20, total 21.000 atau 25.000, free ongkir 8.000. Coba bayangkan itu masuk akal apa enggak ya. Saya dapat free ongkir 8.000 ya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah supaya ada namanya keadilan ya, wajar harganya ya. Jadi harus ada regulasi free ongkir. Free ongkir itu harus dinaikkan limitnya, minimal belanja 300.000 atau 200.000 di toko yang sama baru bisa dapat free ongkir ya. Kalau di bawah 200 harus bayar ongkir yang wajar, yang sesuai ya. Dan pemerintah harus menentukan batas bawah dari ongkir, tidak boleh kurang dari batas bawah. 15.000 Jakarta Surabaya, batas bawahnya itu ya. Semua jasa angkut hanya bisa paling murah 15.000 ya. Kalau mau lebih dari 15.000 boleh, tapi minimal harus 15.000 itu. Dengan adanya wajib ongkir ini, maka pengusaha-pengusaha di daerah itu mereka bisa bersaing ya. Pengusaha-pengusaha, penjual-penjual kecil yang ada di pasar-pasar mereka bisa bersaing. Karena apa? Kalau kamu beli misalnya bumbu, harganya misalnya 50.000, ongkirnya 8.000 jadi 58.000. Sementara di pasar harganya 55.000 atau 52.000. Di pasar mungkin sedikit lebih murah. Orang bisa tetap ke pasar dan belanja di pasar itu ya. Itu yang harus diregulasi, diperhatikan oleh pemerintah. Ini masukan dari saya. Boleh setuju, boleh enggak. Yang enggak setuju, yang setuju boleh kasih komentar yang banyak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.